Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penelitian mengenai analisis konflik dan pemetaan risiko untuk perlindungan warga sipil di Papua sebagai bentuk integrasi pendekatan teknokratik dan sosial dalam perumusan strategi penanganan konflik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Disusun oleh Fatah Putra Mardela, NIM H0502251019, mahasiswa reguler Manajemen Pembangunan Daerah. Papua menghadapi paradoks pembangunan, di mana kebijakan otonomi khusus bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Namun konflik masih berlangsung di Papua. Pendekatan keamanan yang dominan belum mampu menyelesaikan akar masalah, bahkan berpotensi memperkuat resistensi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk menempatkan analisis konflik dan pemetaan risiko sebagai dasar dalam merumuskan strategi kebijakan. Faktor seperti legitimasi, kapasitas institusi, dan kondisi geografis yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Secara kerangka pemikiran, penelitian ini menempatkan analisis konflik dan pemetaan risiko sebagai dasar dalam merumuskan strategi kebijakan. Faktor seperti legitimasi, kapasitas institusi, dan kondisi geografis memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dan strategi ini tentunya mendukung SDGs nomor 16 yang berisi tentang perdamaian. Nah, secara metodologi, metode yang digunakan adalah metode mixed method yang menggabungkan data-data kualitatif dan kuantitatif, yang mana data tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara, FGD, observasi, serta data konflik yang diambil dari tahun 2019 sampai 2025, kemudian dianalisis baik secara spasial dan longitudinal. Hasil dari distribusi konflik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa konflik terkonsentrasi pada wilayah tertentu seperti Puncak, Intan Jaya, dan Yahukimo. Dan pada tahun 2021 sampai 2023 terjadi peningkatan konflik yang menunjukkan eskalasi konflik. Selanjutnya, atas dasar analisis risiko, risiko konflik dibentuk oleh 3 dimensi, yaitu exposure, sensitivity, dan capacity. Ketidakseimbangan ketiga faktor ini menyebabkan tingginya risiko konflik di beberapa wilayah. Lalu bagaimana dengan indeks kerentanannya? Wilayah seperti Puncak dan Intan Jaya berada pada kategori risiko sangat tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang berbasis prioritas dan tidak dapat disamaratakan. Lantas siapa kelompok rentan yang paling terdampak dari konflik yang terjadi di Papua? Yaitu adalah warga sipil, pengungsi, perempuan, anak-anak, dan tenaga kesehatan. Mereka menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal yang kehilangan, trauma, dan gangguan layanan dasar untuk mendapatkan layanan publik. Terkait dampak dari konflik ini menghasilkan efek domino. Konflik tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dampaknya bersifat berlapis dan berkelanjutan. Sehingga diperlukan pergeseran paradigma. Diperlukan pergeseran dari pendekatan hard power menuju smart power, yaitu pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berbasis data. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang sifatnya teknokratik, di mana strategi pertama ini adalah penguatan sistem peringatan dini
konflik berbasis data untuk mendeteksi konflik secara lebih cepat dan akurat. Kalau yang seperti sudah ada bernama Violence Early Warning System, VIEWS. Selanjutnya, yang perlu dilakukan strateginya adalah dengan melakukan strategi sosial, yaitu kampanye Jaga Papua. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan, konflik di Papua bersifat terpusat, berdampak besar pada kelompok rentan, dan membutuhkan pendekatan integratif berbasis data dan sosial. Rekomendasi kebijakan yang utama adalah, pertama, perlunya penguatan early warning system. Yang kedua, perlunya optimalisasi dana otsus, serta perlu dilakukannya dialog inklusif yang melibatkan masyarakat secara aktif. Itulah hal yang perlu dikuatkan dalam strategi pembangunan daerah berkelanjutan di Papua, baik untuk seluruh provinsi yang ada di Papua. Hal ini tentunya diperlukan dalam rangka menunjang progres pembangunan di Papua agar dana lebih efektif dilaksanakan di tanah Papua. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam mata kuliah strategi pembangunan daerah berkelanjutan, yang mana hal ini mendorong terciptanya terwujudnya SDGs nomor 16, yaitu terkait perdamaian. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.